topik yang sangat menarik. Tapi sebelum ya partisipasinya 100%. Jadi termasuk salah satunya kalau memang memungkinkan di-on-kan kameranya yang pertama, yang kedua fokus ya, sekali lagi fokus karena nanti teman-teman juga ada wajib untuk memberikan summary dari materi malam ini yang nanti akan di-share linknya oleh Mbak Nadia di grup Sales Game ya. Jadi wajib bagi yang sudah hadir untuk memberikan summary-nya. Oke, malam ini kita membahas topik yang sangat luar biasa banget karena nggak biasanya kan kita membawain materi mengenai sales ya, marketing. Kalau ini kita akan sedikit yang agak kekinian lah ya, seputar bisnis yang agak tren. Karena kita tahu selama masa pandemi banyak banget bisnis-bisnis atau lapak-lapak atau toko-toko di mall yang shifting. Artinya shifting itu nggak lagi mereka harus punya lapak online gitu ya. Dan banyak banget produk-produk yang akhirnya juga bermigrasi atau berpindah yang sebelumnya dari offline sekarang ke online karena salah satunya adalah pengaruh dari pandemi. Malam ini kebetulan hadir dengan kita sangat luar biasa sekali narasumbernya. Ini adalah kalau boleh dibilang praktisi yang sudah sukses di bidangnya. Mas mungkin sudah nggak asing lagi ya, Mas Fatsi. Ini adalah salah satu kalau dibilang rekan kita yang sudah sukses mengelola bisnis di e-commerce. Ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Fatsi. Mana kasih ini dong, di emoticon tepuk tangan ya. Saya belum lihat. Oke. Yang menarik dari bisnis e-commerce ini adalah hampir semua ya, hampir banyak banget produk-produk yang selama ini itu jualannya offline dan lain itu migrasi ke e-commerce. Nah, langsung saya mau tanya, mungkin kita minta penjelasan dari dua narasumber kita malam ini. Artinya, gimana sih peranan bisnis e-commerce di sehingga kalau boleh dibilang itu cukup pesat di masa pandemi. Ya, nggak hanya mungkin kalau dulu e-commerce itu apa sih, jualan baju, jualan fashion gitu kan, jualan kosmetik dan lain-lain, tapi sekarang ini hampir semua produk elektronik, produk-produk solusi juga migrasi ke sana. Nah, ini kira-kira bagaimana trennya ke depan untuk e-commerce sendiri? Ya, mungkin pertama saya mau minta seperti biasa dari Pak Beni dulu. Kira-kira gimana nih Pak? Kita bisa kupas sedikit-sedikit mengenai bisnis e-commerce dan apa pengaruhnya nanti, relevansinya dengan bisnis yang kita kelola. Oke, selamat malam semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Botol. Pak Gowo ngomong. Iya, jadi format sesi hari ini itu beda dengan sebelumnya karena memang saya pikir juga kita coba mengeksplor format-format lain yang nggak boring biar tidak monoton, sehingga mungkin format kayak gini ke depan bisa kita kembangkan juga mungkin di Surabaya atau mungkin pas di cabang lain juga agar bisa lebih interaktif dan lebih melibatkan istilahnya itu bukan hanya satu narasumber, tapi juga beberapa narasumber untuk melibatkan juga keterlibatan teman-teman saling tukar pendapat, brainstorming, belajar. Untuk terkait e-commerce sendiri, sebenarnya kalau menurut saya sih di saat apalagi pandemi seperti ini mau nggak mau dipaksa banyak di saat pembatasan. Sebenarnya di satu sisi ketika mall atau bisnis konvensional itu mengalami masalah karena pembatasan, justru solusi yang boleh dibilang peluang yang cukup besar adalah e-commerce. Kita lihat sebenarnya pada saat seperti ini itu tidak ada namanya bisnis yang istilahnya itu
tidak mengalami dampak dari pandemi. Tapi di satu sisi e-commerce kena dampaknya dampak positif. Beda dengan desain dampaknya mungkin negatif, artinya terbatas. Jadi secara general bagaimana sekarang lebih spesifik, bagaimana ketika kita sudah punya e-commerce, kita tidak membahas lagi e-commerce penting atau enggak, tapi bagaimana supaya e-commerce kita lebih punya daya saing ketika bersaing dengan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu lapak-lapak lain. Nah, di beberapa tempat teman-teman juga tidak sedikit yang gerak di bidang dealer juga pastinya punya dealer-dealer yang kerja di e-commerce juga. Jadi kita bagaimana bisa mengedukasi agar orang-orang itu juga bukan punya yang penting menggunakan e-commerce hanya sebagai katalog, tapi juga sebagai media leads generator. Nah, di sini malam ini kebetulan saya juga ada di Jakarta dan topiknya e-commerce. Saya minta juga Pak Fatfi untuk memberikan gambaran-gambaran ya, karena kalau Pak Fatfi lebih ke praktisi yang sehari-hari, kalau saya lebih menganalisa untuk hal-hal yang sifatnya umum. Jadi kita nanti coba discuss explore. Kalau tips-tips pastinya banyak lah. Mungkin berbeda antara maintenance e-commerce satu dengan yang lainnya juga bisa jadi ada yang sama dan berbeda. Intinya peluangnya di situ. Jadi kita sekarang bebas saja, ada beberapa teman-teman yang mungkin tanya juga, monggo silahkan. Tapi karena kesempatannya terbatas, kita bahas secara umum. Itu sih. Jadi mau nggak mau kita memang harus fokus ke penjualan online atau yang sekarang e-commerce atau marketplace juga sama. Nah, ini lebih ke arah istilahnya itu pengantar dari saya. Memang mau nggak mau kita harus belajar serius di e-commerce tadi. Oke, terima kasih pembukanya dari Pak ini. Jadi memang tren bisnisnya sekarang di kala yang lain itu mungkin kena dampak negatif gitu ya. Salah satunya yang tetap bisa survive bahkan itu jauh melesat itu yang dari e-commerce. Sekarang dari sisi ini pelakunya boleh dibilang praktisi yang sudah sangat sukses dan eksis gitu ya di dunia e-commerce, apalagi di bidang barcode dan mesin kasir. Kira-kira nih ada tips-tips khusus nggak dari Mas Fatfi ini? Gimana? Mungkin kira-kira kalau di sekilas untuk bisa cepat melesat di e-commerce itu apa yang kiat-kiatnya yang harus dilakukan? Oke. Terima kasih Pak Ruby. Kalau yang pertama saya mau sampaikan, jadi karena sekarang juga pasti semuanya udah tahu lah ya, bahkan di TikToknya masing-masing sendiri pun kan juga udah sering gimana sih tips-tips buat naikin marketplace. Jadi kalau yang pembukaan dari saya, selama kita punya produk atau apapun yang bisa dijualkan secara online, ya udah nggak mau kita udah harus masarkan, kecuali contoh kayak potong rambut, kita punya jasa yang seperti itu ya memang nggak bisa di online kan buat jual marketplace. Tapi selama semua produk yang bisa kita promosikan di online ya kenapa enggak. Terus kalau tips-tips saya rasa sih semuanya sudah tahu, tinggal mungkin agak sedikit saya singgung di bagian teknis terkait bagaimana sih jualan di marketplace dan bagaimana perilaku kita ketika kita terbiasa, contoh kita sudah pernah jualan offline nih. Nah, terus buat jualan online tuh kayak gimana sih? Pada intinya semuanya itu hampir sama. Dan tujuannya di ide-ide terakhirnya itu pasti sama. Tinggal bagaimana perilakunya. Terkait fast respon, buka toko yang menarik, itu saya rasa semuanya sudah tahu. Jadi tinggal bagaimana, kalau tadi saya lihat di judulnya sih, gimana terkait ekstensifikasinya. Gimana cari customer sebanyak mungkin. Bahkan kalau sering lihat di toko marketplace juga, kalau yang udah gede kan bahkan ya itu dulu cuman jualan komputer, tapi saking gedenya sekarang bahkan tetangga kita sendiri jualan lilin pun juga laku keras. Iya. Migrasi ke sana ya. Jadi bahasa shifting itu memang bukan bahasa yang memang ini, tapi memang ini sudah mungkin zamannya gitu. Dan semua orang udah tahu kalau ternyata memang seperti itu. Jadi terkait bagaimana untuk di marketplace semuanya saya rasa sudah tahu. Tinggal kalau dari saya
seperti yang disampaikan Pak Beni sama Pak Ruby juga sering sampaikan ya, kita gimana konsistennya ya. Konsisten untuk merawat, kalau ada terkait fitur atau apapun maksimalkan di situ. Bagi yang sering banget nih nanya, Mas saya tahu nih, tapi saya tuh gaptek, nggak tahu apa-apa. Zaman sekarang ini saya rasa udah nggak ada yang gaptek gitu. Tinggal gimana cari tahu aja. Kan kita color marketplace, kita tahu, oh ada fitur ini. Nah, ketika kita belum tahu, cobain aja dulu gimana efeknya. Nah, ketika berdampak baik, lakukan terus. Nah, nanti tinggal saya mungkin ada pertanyaan juga ke Pak Beni, bagaimana dari sudut pandang Pak Beni atau Pak Ruby juga terkait itu. Jadi kalau dari saya sih itu. Jadi yang saya tangkap tadi ada dua yang sangat penting, bagaimana kita membawa perilaku ya. Yes. Perilaku kita waktu kita jualan offline, kita kombinasikan di online gitu ya. Itu ya kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua tadi memaksimalkan fitur-fitur yang ada di marketplace. Dan Yes. itu memang harus dicoba, kalau memang oke, terusin, kalau enggak mungkin explore lagi lebih banyak lagi gitu ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Kori tadi, ada pertanyaan. Kalau selama ini kan marketplace itu cenderungnya itu apa ya? Siapa yang bisa jual harga murah, dia yang dapat pelanggan paling banyak. Apakah memang seperti itu atau mungkin ada faktor lain nih dari pelaku yang sudah sukses selama bertahun-tahun gitu kan? Gimana nih Pak? Iya. Mas Fatih, sorry. Terima kasih Pak Ruby. Kalau dibilang sukses ya amin, mudah-mudahan. Tapi saya masih belum puas dengan apa saya. Intinya kalau yang saya lakukan sekarang nih, terkait harga, pasti semua orang tahu, pasti semuanya apa-apa harga. Tapi itu tidak menjamin. Oke. Yang pertama, respon. Pasti. Respon ya. Walau harga semurah mungkin orang nanya nggak ada respon, gimana lakunya? Oke. Yang kedua terkait kita kan di sales gen ini pasti tahu bagaimana untuk memanage customer, memberikan perilaku terhadap customer itu. Terus yang ketiga service pelayanan. Yang ketiga, kalau kita dulu adanya di offline, kita mulai tahu dulu perilaku customer ketika kita berjualan di online. Kalau mau jualan di online, pertama harus beli. Nah, saat kita beli, perhatikan perilaku kita. Kita nyaman di toko yang mana. Nah, mungkin ada istilah kalau di bagian marketing itu sudah tahu UI UX. Jadi gimana user interface sama user experience ya. Yes. Jadi kayak gitu. Oh, orang itu nyamannya dengan gambar yang rame. Oh. Ya sudah, kenapa nggak kita coba ikutin di situ? Mantap. Nggak masih pede, kan di marketplace tidak terbatas. Yes. Jadi kalau selama ini kita mindsetnya hanya jualan murah, nih kesaksian ini testimoninya. Jadi nggak semata-mata murah, harus fast respon gitu ya. Kita harus memberikan experience kepada user juga, bagaimana kita ingin diperlakukan gitu ya. Jadi perlakukan customer kalian seperti pada saat kalian belanja. Yes, kan. Dan nggak semata-mata memang harga murah. Service juga menentukan, gimana juga fast respon, melayani customer, itu kita bawa juga ke online ya. Yes. Oh, jadi itu loh tipsnya. Oke, ada lagi yang kita tanya lagi tadi, sebentar. Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ini kan pertanyaan. Tinggal di chat. Oke, ada yang tanya lagi dari, oke sabar ya, ada beberapa penanya. Ini sudah ada 3. Yang kedua, bagaimana follow up customer saat nanya ready barangnya, pas kita jawab ready, tapi setelahnya itu ada jawaban. Berarti kita udah fast respon. Nah, ini juga kayak sepertinya mewakili beberapa teman-teman yang lain nih. Banyak yang ngeklik gitu kan gambarnya, tapi nggak jadi keranjang, nggak jadi dibeli. Nah, itu gimana nih? Padahal barangnya kita sudah ready. Gitu. Mungkin ini juga problem sebagian besar pelapak-pelapak di toko online. Kira-kira gimana kiat-kiatnya nih? Mungkin ini juga bermanfaat nanti buat rekan-rekan yang lain atau dari unit-unit bisnis yang lain mungkin yang baru menapak di marketplace. Oke, kalau dari saya dulu, ketika kita tetap tadi pertanyaan di awalnya,
Kalau cuma ngeklik, nah kita kan sebenarnya nggak tahu orang ngeklik. Nah, tapi di marketplace itu kan pasti ada datanya. Nah, sama juga di mungkin rekan kita ada juga. dashboardnya ya, berapa kali klik gitu ya. Di dashboard view-nya banyak banget, tapi konversinya sedikit. Nah, kembali lagi ke kita. Apakah harga kita, contoh, oke, harga kita tidak kompetitif, tapi banyak yang ngeklik. Oh, berarti gambar kita sudah oke nih. Nah, ketika gambar kita sudah oke, lanjut. Apakah setiap customer nanya, kita sudah benar-benar make sure berikan yang terbaik. Contoh di Challenge Game juga semua pasti sudah tahu bahwa jangan sampai diakhiri di kita. Gimana Kak, barangnya ready? Kita jawab cuma ready. Nah, kalau di Challenge kan harusnya sih udah pada tahu. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ready banyak Kak, butuh berapa? Nah, jangan sampai berhenti di kita. Bahkan di Coach Shop Jakarta pun sudah saya make sure bahwa setiap sales di marketplace nggak boleh terakhir itu bukan kita. Apapun itu. Jadi sebenarnya kan teorinya sama. Cuman kadang kita terlena. Kadang kita juga gini, leads-nya udah banyak, chat-nya masuk udah banyak. Kita terlena nggak melakukan hal-hal yang lain. Nggak mengimprove dari sisi yang lain ya, untuk menaikkan conversion rate-nya jadi order ya. Order, yes. Jadi ketika tadi ekstensifikasi, kita pelayanan terbaik saat di awal itu sebenarnya sudah menetapkan satu ekstensifikasi. Buat tanpa follow up intensifikasi, sorry. Nah, jadi kadang kan Pak Rupi juga sering nih belanja. Ketika belanja, yang kita jual barang-barang yang kita senang, contoh gitar deh, saya senang gitar. Wah, barangnya beneran bagus, ya itu oke. Tapi gimana kalau kendalanya kita punya bisnis, tapi bukan barang-barang yang datang itu bikin wow. Nah, salah satunya mungkin, jadi contohnya seperti itu. Jadi melihat kita pelayanannya bagi, oke deh, caranya mungkin friendly gitu ya. Kalau diajak discuss mungkin nyambung, dia juga profesional banget. Kalau misalkan ditanya macam-macam bisa ngasih pencerahan sedikit. Orang yang cari produk itu nggak tahu cara pakainya, gaptek gitu ya. Artinya nggak semua orang yang belanja online itu benar-benar orang yang familiar dengan teknologi, gitu ya. Masih banyak juga orang-orang yang sebenarnya butuh pencerahan gitu ya. Dia ngeklik. Oke, sorry tadi sempat putus, tapi ini sudah nyambung lagi kayaknya. Mbak Nadia? Halo. Halo, iya Pak. Udah oke ya? Udah nyambung lagi ya? Tadi sempat putus ya? Sebentar Pak, kok saya cari nggak keluar. Suara saya jelas. Oh iya, suara jelas Pak. Oke Pak. Sudah balik. Oke. Ya. Dari pertanyaan tadi ya, kira-kira gimana? Udah cukup terjawab? Tadi yang nanya Pak Kori sama Mbak Nadifa. Udah jelas ya jawab. Iya, dari jelas jawab. Jawabannya Mas Fatih ya. Oke. Iya, makasih Pak. Sebelum lanjut ke yang lain, ini kemarin ada PR sebenarnya, ada PR yang saya sedikit penasaran. Kalau Mas Fatih kan ngelola tokonya itu artinya itu bukan produk yang diproduksi sendiri kan. Artinya itu produk yang disuplai orang lain juga. Nah, mungkin ini mewakili beberapa pertanyaan rekan-rekan kita. Bagaimana sih tipsnya untuk memfilter produk yang mau kita jual, yang ditawarin? Supplier kan banyak tuh menawarin produk. Bagaimana caranya ngefilter? Atau kira-kira nih kalau pelapak-pelapak itu biasanya apa yang mereka cari dari supplier-supplier yang banyak nawarin? Apakah produk yang sekarang itu paling murah atau paling laris? Gimana kira-kira? jawaban simpelnya sih kalau dari saya sebenarnya tinggal dicobain dulu, lihat dari feedback customer, sudah itu aja. Ketika nggak dicoba sama sekali ya kita nggak akan tahu. Jadi yang pertama kalau dari saya sih ya yang dilakukan di Coach Shop Jakarta, cobain dulu. Ketika ada feedback bagus, kenapa nggak lanjutkan? Ada yang lain yang lebih bagus lagi mungkin. Tidaknya kita sudah pernah nyobain dulu. Oke, siap. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi yang lain, kira-kira ini kan ada narasumber yang dari sales nih.
Itu tadi bilang ada yang mau ditanyain. Kira-kira apa ya yang mau ditanyain dari Pak Beni terkait mungkin seputar e-commerce atau yang lain? Belum dulu ya. Mungkin ini sih, kalau tadi saya tertarik apa namanya? Ada beberapa teman-teman yang juga tanya tadi apa? Yang hilang ya, maksudnya sudah tanya terus hilang. Iya Pak, ghosting. Ghosting lah. Sebenarnya kita nggak perlu ilfil juga sih kalau orang nanya apa namanya, kan intinya gitu, jangan antipati kalau ada orang tanya terus gara-gara kita sindrom kita nggak ngeladenin orang tanya. Yang penting triknya menjawabnya yang penting gitu. Yang penting saya cuma ingetin ke arah mental ketika ada orang tanya, sebenarnya attitude kita menjawab itu bahwa kita melihat pertanyaan ini sesuatu peluang. Kita jangan berpikir negatif terkait wah paling tanya-tanya doang gitu. Yang penting sih triknya menjawabnya yang penting. Seperti tadi yang Pak Fatwi sampaikan bahwa kita pun kalau kita ke mall ya di sana banyak pelapak, kita pasti akan apa namanya keliling-keliling ya. Sering nggak teman-teman sebenarnya ketika keliling terus sudah memutuskan terlalu dini ketika dia membeli produk berapa harganya segini, udah nego-nego, oke jadi beli. Ternyata begitu dia keliling-keliling lain ada juga produk yang gak kalah menarik atau hampir atau boleh dibilang sama, harganya lebih murah. Loh, akhirnya kan nyesel juga gitu loh. Merasa gimana gitu ya. Nah, dengan pengalaman experience itu kenapa orang itu akan berusaha mencoba membandingkan, mengcompare antara satu lapak atau satu toko dengan toko lain gitu. Nah, kalau di e-commerce lebih gampang kan dibandingkan toko offline. Kenapa? Ada filter. Kita bisa sort by produk, by lokasi, by price, ring-nya ring berapa, budgetnya pun bisa. Nah, sering memang ada hal-hal yang sifatnya trik agar kita bisa terjaring di filter-filter tadi. Artinya itu kalau kita terlalu lugu juga, mungkin kadang-kadang kenapa ya ada orang yang di pencarian apa aja masuk gitu, sementara kita di pencarian pencarian itu kok jarang masuk gitu. Mungkin ada hal-hal yang tadi, misalnya dari sisi judul yang digunakan, karena itu intinya sebenarnya itu gini, kalau mau maju, punya toko online maju, banyak belajar. Udah deh, banyak belajar. Sekarang di sosmed itu banyak banget dari YouTube, TikTok, Reels itu tentang tips-tips toko online. Banyak banget, sangat banyak. Bahkan grup komunitas, grup komunitas itu banyak banget. Grup komunitas Tokopedia, grup komunitas Shopee itu banyak sekali. Dari situ kita kalau aktif itu pasti akan mendapatkan banyak ilmu, entah dari pengalaman-pengalaman orang atau campaign-campaign terbaru. Banyak banget gitu loh, setiap ada campaign. Jadi kalau teman-teman masih tidak totalitas, kalau saya bilang tuh suksesnya Pak Fatwi juga tidak terlepas dari totalitas, terjun dengan total ke e-commerce. Jadi bukan setengah-setengah gitu. Jadi ya maaf kalau saya bilang kalau nggak totalitas itu agak berat. Sorry ya, saya bilang itu. Saya bilang karena saya tahu Pak Fatwi kadang-kadang malam masih melekan gitu ya. Kalau teman-teman geraknya itu maintenance, terutama maintenance e-commerce itu berbasis jam kerja, saya pikir agak berat juga. Kenapa? Karena di jam kerja itu kebanyakan orang justru banyak konversi. Konversi itu banyak fokus jualan, banyak fokus ngeladenin. Sementara maintenance dan lain sebagainya, misalnya pembenahan, analisa, karena kita tidak bisa mengesampingkan analisa dari traffic atau orang tanya-tanya tadi juga banyak gitu. Kita perlu ini orang banyak tanya produk ini, tapi yang konversi mana? Itu kan perlu kita analisa. Kita nggak mungkin
ada waktu ketika banyak orang tanya di siang hari, sementara kita tidak meluangkan waktu untuk pembenahan atau maintenance, belajar lapak orang lain gitu ya. Kita kan mesti juga harus menganalisa kenapa lapak kita sepi, lapak orang lain ramai. Sebenarnya gampang, kalau mau lihat lapak orang lain tuh ada apanya, tinggal di copy paste gitu. Apa bedanya gitu. Tapi kalau teman-teman tidak mau meluangkan waktu itu, yang penting pokoknya posting judul dan lain sebagainya, ya udah gitu. Sebenarnya simple kok. Sekarang itu tool banyak banget. Kalau kita mau masuk ke dalam forum-forum atau komunitas, itu banyak banget orang jual tool, atau maksudnya jual tool itu langganan ya. Maksudnya kita bisa ada beberapa tool. Kita lihat misalnya, di produk saya yang A itu siapa aja pemainnya? Itu ada semua toolnya. Analisisnya banyak semua. Dan itu mustahil kalau kita lakukan hanya fokus di saat kita lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya salah satunya ya total. Kalau apalagi kalau masih membangun, mungkin sekarang Pak Fatmi sudah agak longgar. Tapi kalau waktu membangun teman-teman masih belum gold ya, masih belum star seller, ya memang harus banyak melean gitu. Ini saya juga walaupun tidak bergerak di e-commerce, tapi di dunia internet. Kalau kita masih jam 9 tidur, atau nggak apa-apa jam 9 tidur, jam 1 bangun sampai pagi gitu. Jadi ketika kita lihat ada campaign apa, settingannya bukan pas lagi jam 10 kita baru masuk kerja, kita baru nyeting, sudah terlambat. Kita nyetingnya malam gitu, atau pagi sudah setting, semua sudah siap gitu. Mungkin itu salah satu hal yang secara saya bilang tuh secara moral penting kita miliki, bukan hanya berstrategi. Secanggih apapun strategi, kalau kita masih secara mental dan kesungguhan tadi, motivasinya masih setengah-setengah, ya tidak akan bisa optimal. Itu sih. Ini luar biasa banget, makin malam makin kuat. Tapi juga dapat suntikan energi baru. Jadi itu salah satu kuncinya, bahwa lapak itu bukan soal cuma posting dengan judul yang oke, dengan gambar yang oke, itu enggak syarat mutlak rame, tiba-tiba rame gitu ya. Ternyata memang ada banyak banget faktor-faktor di belakang itu. Salah satunya adalah terus improve ya, belajar, kemudian totalitas. Tadi juga totalitas. Jadi ternyata memang Mas Fatmi ini mungkin kalau dibandingkan orang lain gitu ya, jam orang lain sudah tidur, beliau ini masih tidurnya mungkin lebih sedikit gitu ya. Tanya aja. Sebenarnya gini dia, ketika tadi Pak Beni sampaikan, ya sudah membuka dapur saya lah. Jadi dibuka saja ketika contoh kita sudah mulai dapat orderan. Nah itu ketika saya sudah jalan dapat orderan, saya sampaikan saja 50% orderan hari ini itu terkolek dari saat kita di luar jam kerja. Jadi dari jam 6 sore sampai pagi sebelum jam 9 itu 50% pesanan saya masuk dari jam itu. Nah, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu kurang lebih juga pasti sama dengan pesanan yang masuk. Jadi banget tadi dari Pak Beni, yaitu kita tinggal merubah pola dari habit kita jualan offline sekarang ke online. Ya kita harus peka terhadap hal-hal yang tadi itu. Jadi totalitas terkait pelayanan. Ya tadi konsep-konsepnya di Sales Gen Academy ini sih sudah lengkap. Tinggal kita bagaimana peka enggak? Oh ternyata ini yang kemarin disampaikan. Implementasinya seperti ini. Jadi jangan sampai lupa ketika kita sudah posting, sudah macam-macam, tapi kita melupakan hal-hal yang sudah disampaikan. Kadang pun juga kan gitu, kita ada tamu, Pak Beni datang ke kantor, diingetin begini, oh iya begini. Jadi lebih sering ketika kita tadi waktu jam kerja atau waktu tanding, kita pasti akan keseringan lupa. Jadi kenapa kita nggak asah juga ketika totalitas lepas dari jam kerja. Kadang itu yang membuat habit kita ketika awal kita jualan online itu harus begini. Ya sudah, kita harus tetapkan bahwa jualan online itu kita harus stay 24 jam dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi lengkap. Siap.
malah dilengkapin ya, malah dibuka ya, belakang ini dapurnya yang dibuka. Oke, banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain, tapi sayang waktu kita sudah tinggal 10 menit. Jadi tadi sebenarnya juga sudah banyak terjawab ya. Bagaimana salah satunya adalah fast respon ya. Fast respon kita juga melayani itu. Karena fast respon itu juga totalitas. Nah, iya, saya bilang totalitas artinya ketika kita belanja aja sebagai customer, terus kita melihat online-nya 5 jam yang lalu. Gitu. Ketika kita milih jadi pelanggan, kita memilih barusan yang 2 menit yang lalu dengan 5 jam yang lalu, otomatis ya kita akan lebih merasa trust atau merasa confident belanja dengan yang 2 menit yang lalu. Kita cek lagi, oh dia memang intervalnya sering online gitu loh. Jam segini dia 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu. Coba bayangkan ketika sekarang teman-teman yang punya e-commerce, kalau teman-teman 5 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, saya pikir itu orang berpikir juga gitu, karena pilihan yang lain yang jual bukan Anda sendiri, banyak orang lain, dan itu penting banget loh. Kita orang-orang yang baru belanja itu akan, walaupun itu ratingnya bagus, tapi juga akan apalagi Anda belum punya rating. Anda belum punya rating, pas responnya yang itu terlihatnya itu lama-lama, jangan berharap Anda bisa berkembang gitu. Jadi itu penting banget. Kalau perlu memang perlu ada person in charge kayak Ronda untuk selalu seperti itu gitu. Karena menyangkut toko online itu menyangkut kepercayaan, gitu, kepercayaan. Oke, sepertinya yang dijabarkan Pak Benny tadi juga banyak teman-teman yang menjawab. Jadi seberapa cepat kita harus merespon tadi ya? Berarti seharusnya memang ada satu person in charge yang khusus yang di situ memang harus cepat ya menjawabnya ya. Lebih ke sadar bahwa dia itu butuh jualan. Itu akhirnya. Tapi butuh terkait orang datang, orang tanya, orang berkunjung ke toko kita. Jangan lupakan bahwa kita itu memang formatnya toko, cuma di online. Jadi kita butuh pengunjung itu. Dan ya memang seperti itu, walaupun official store lakunya banyak ketika dicat ternyata 5 jam yang lalu aktifnya ya memang secara psikologi kita juga akan milih yang 2 menitan kemarin tadi baru itu nanti dijawab nih chat aku nih. Ya, thank you. Ini ada kalau boleh saya kategorikan, ini ada satu kategori yang ditanyakan. Jadi ada 2 atau 3 pertanyaan. Gimana sih kalau kita baru mulai, maksudnya bisa dapat banyak ulasan tanpa harus endorse ke modalnya terbatas gitu ya. Ada trik khusus nggak kira-kira? Ulasan dari produk yang sudah kita jual laku atau ulasan eksternal untuk orang kenal toko kita? Mungkin kalau awam sepertinya kalau belum ada yang laku, sebenarnya ulasan apa ya? Mungkin ada pengalaman khusus gitu dari Mas Taufik. Kalau pengalaman khusus sih ya kayak di workshop ini sih. Mengenalkan produk mungkin ya lebih tepatnya. Kalau kita nggak punya modal terbatas, nggak harus iklan dan mungkin kan endorse juga budgetnya gede gitu, kira-kira gimana? Ya sama sih kayak yang diterapin sama Pak Benny sama ini kan. Jadi kita memang didorong terus untuk gimana memperkenalkan apa yang kita punya. Nah itu ya dengan cara ya tadi campaign gitu ya. Campaign sosmed, kalau lagi musim TikTok ya kenapa enggak kita ikut bikin TikTok. Nah itu pas yang dibahas kemarin gimana bisa karena FYP gitu ya. Ya jadi ya toh sekarang juga semuanya kan ada di TikTok. Apa juga ada, kenapa enggak kita nyoba. Jadi ketika Pak Benny sudah yang kemarin sampaikan udah gitu, kita yang baru mau ngejalanin harus didorong dulu ya, lebih peka lagi sih. Kalau kita memang butuh lagi ngemis-ngemis buat dilihat gitu kan, secara harusnya kita sadar bahwa kita tuh belum apa-apa, kita harus lebih gede lagi. Dan yang tadi sampaikan, cek aja dulu role modelnya itu kita mau seperti apa, terus kita cek apa yang dilakuin oleh role model kita. Contoh toko segede komputer, apa yang dilakuin. Kalau memang dia ngelakuin itu, kenapa kita belum ngelakuin hal yang seperti itu?
Oke. Mungkin juga karena waktu terbatas saya tambahkan dikit ya terkait apa ya istilahnya itu kreativitas dan produktivitas lah. Kreativitas dan produktivitas itu kan sebenarnya di situ ada apa fit ya kayak semacam Ya fit. fit ya namanya. Mungkin semua sosmed sama nggak? Apa semua e-commerce sama nggak? Fit itu. Sama, semuanya ada fit. Nah, fit seberapa sering ada update feed gitu loh. Kan sebuah apa ya wawasan itu juga berbeda. Image dari sebuah toko itu juga tergantung di feed-nya. Kalau feed-nya dia bagus, memberikan pencerahan, tidak semata-mata masalah harga. Orang juga melihat trust gitu loh. Ini terpercaya nih expert. Sehingga itu meningkatkan juga yang tadi dikatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya juga apa istilahnya itu membangun trust ya, trust walaupun dia mungkin belum bagus pendatang baru, tapi ketika dia produktif, dia memberikan sesuatu, otomatis ada keterkaitan emosional dari belajar tadi dan kenal lebih dalam dengan toko itu. Memang nggak perlu sakit hati, kadang-kadang kita produktif di feed, ternyata ada orang belinya cari yang murah kok. Iya, dia ada pencerahannya di kita, tapi mungkin akhirnya ambil ke orang lain gitu. Tidak perlu khawatir karena saya pikir apa ya di dunia online tuh kita semua tuh memang ada gitu, sumber apapun belajar ada. Tapi kalau kita membangun image itu untuk jangka panjang, bahwa memang intinya gini, orang yang murah itu pasti ada terus setiap zaman. Tapi yang punya kualitas, yang punya grade itu nggak banyak. Karena yang bisa konsisten untuk mempertahankan grade itu tidak semua orang bisa. Nah, ketika kita mau membangun branding, kalau kita sudah punya branding yang bagus, itu sangat membantu banget gitu. Ya, jadi memang nggak semata-mata memang harga murah, tapi gimana caranya menumbuhkan trust itu salah satunya adalah dengan update ya. Kita harus mengedukasi gitu ya. Ya, produktif tadi sih. Jadi dari produktif itu kreatif gitu ya. Kita terus kasih feed. Dan ketika kita sudah produktif, maka kita akan peka terhadap apa yang perubahan apa yang sedang ada. Contoh, di sini ada Yukrak dan contoh ada MKO. Ketika kita produktif, kita akan peka. Sekarang bisnisnya lagi hits kartu vaksin. Oh, harusnya kalau saya lagi hits begini, iklankan kartu vaksin pasti oke dong. Oke. Dulu belum zaman online, sekarang sudah zaman online. Sekarang semua orang pengiriman pakai label pengiriman. Ya. Kalau kita nggak produktif, ya awalnya dari tadi produktif dulu. Kalau nggak produktif, kita dipaksa buat pakai ya. Saya rasa sih dasarnya dari situ. Jadi ya benar banget kita harus produktif banget. Jadi kita akan peka setiap saat kita akan bisa apa yang harus kita update. Jadi nggak akan pernah kehabisan ide karena kita juga ikutin tren. Gitu. Yes. Terus sekarang mungkin lagi trennya vaksin, nanti ada tren apa lagi, kita juga bisa mengadopsi tren-tren yang ada untuk jadi campaign-campaign di bisnis kita. Yes. Pasti gitu ya. Dan sekarang pun untuk mengecek tren itu toolnya banyak banget, baik dari Google Trends maupun di e-commerce itu juga ada banyak tool yang bisa kita gunakan untuk mengecek pencarian orang yang sedang paling banyak dicari. Biasanya di beberapa media itu ada kayak hashtag, ada kayak apa namanya tren yang sedang ini beberapa kata kunci gitu ya. Dikasih di situ itu bisa kita adopsi untuk kita jadikan campaign-campaign di produk kita. Ya, luar biasa banget malam ini saya dapat banyak inputan ilmu ya. Kita banyak dapat asupan apa ya gizi malam ini dari dua narasumber yang luar biasa, praktisi yang sudah sangat eksis ya di dunia barcode dan mesin kasir. Sayang waktu kita terbatas, saya harap cukup bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman karena sudah jam 8. Saya ingin lagi buat semua rekan-rekan, ini kita lagi bikin event challenge untuk 5.000 viewer. Iya, hadiah saya masih belum ada yang menarik ini. Ini challenge-nya langsung dari Pak Beni. Ya, apakah hadiahnya kurang? Kalau memang hadiahnya kurang, mungkin nanti bisa kita tingkatin 10.000 viewer gitu ya di Reels. Tapi yang jelas sampai dengan akhir Agustus. Ini tinggal berapa hari nih? Cuma tinggal kurang lebih mungkin 10 hari lagi. Berapa hadiahnya? Mungkin ada yang kelupaan mungkin. Ya, hadiahnya itu juta ya kalau nggak salah ya. 1 juta, ada 1 juta. Hadiahnya uang tunai Pak ya? Iya. Hadiahnya uang tunai 1 juta dan voucher hotel loh.
voucher hotel, hotel, Plus dan ada lagi dari Pak Busan juga menyediakan. 500.000. plus dari Coach Guzan 500.000. Iya. Ya, gimana? Intinya kalau nggak ada nih sayang sekali gitu loh. Saya pakai sendiri. Jadi kalau nggak ada yang minat, ini keterlaluan banget ya. Keterlaluan banget ya. Buat semua rekan-rekan yang gabung di Gen Sales sampai dengan akhir Agustus, jangan sampai kelewatan. Lebih dari 2 juta ya, hampir lebih dari 2 juta rupiah kita siapin dari panitia buat yang postingannya nyampe 5.000 viewer sampai dengan akhir Agustus. Buruan ditunggu. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Pak Beni dan Mas Fatfi, ini luar biasa banget. Saya harap ini nggak berhenti sampai di sini. Di next sesi kita mungkin ada beberapa pertanyaan tadi juga yang mungkin juga belum terjawab, tapi saya rasa hampir semua terjawab ya. Iya. Oke, kalau mau dilanjut di sesi yang setelah saya closing ini, monggo silahkan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya bisa langsung interaksi. Saya buka di 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Tapi sesi ini saya closing dulu karena mungkin sesi kita kan 1 jam ya, jam 7. Sesi kita sampai jam 8. Artinya sesi ini saya closing. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah gabung. Jangan lupa untuk nanti meresumekan apa yang sudah didapat malam ini. Nanti linknya di-share Mbak Nadia di grup. Oke, selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di kelas depan. Selamat malam, gengs. Salam sukses. Semangat pagi. Pagi. Gak semangat. Oke, kalau masih ada yang gabung, mungkin saya open 2 sesi deh, 10-15 menit. Masih ada nggak yang minat untuk discuss lagi nih dari teman-teman? Atau kalau enggak bisa langsung saya closing. Ini kita sudah cover. Tips pencarian kata kunci Pak Rupi. Ya, dari siapa? Aku Syifa dari Yukar Jakarta. Gimana, Aku mau tanya mengenai Shopee Affiliate ini. Kan sekarang lagi ramai banget ya Shopee Affiliate. Shopee afiliasi. Oke, Shopee Affiliate. Aku mau tanya, sekarang kan banyak banget yang Apa yang ditanyain? Silakan. sekarang banyak banget yang ngomongin atau ramai banget di platform-platform TikTok itu tentang Shopee afiliasi dan cara-cara biar kita Shopee afiliasi di ACC. Nah, Shopee afiliasi ini kan sistemnya share link dari suatu produk ya. Lalu, apakah Shopee afiliasi ini bisa kita gunakan sebagai strategi marketing? Shopee afiliasi ya. Iya. Dia diketisnya enggak kayak? Ini suaranya putus-putus. Tadi sempat diketik nggak pertanyaannya? Mbak Syifa. Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa, masih connect? Iya, halo. Iya, coba diulangin lagi. Tadi putus-putus, bisa diulangin lagi pertanyaannya? Oke. Jadi sekarang kan lagi zamannya Shopee afiliasi, banyak banget yang promoin tentang ayo ikut Shopee afiliasi. Karena Shopee afiliasi itu kan dapetin uang dengan cara share link dan take action. Nah, jadi dari take action itu bisa dapat poin ke orang yang mempromokan produk kita nih misalnya. Nah, itu bisa jadi strategi marketing nggak sih untuk meningkatkan omset kita? Jadi yang ditanyakan gimana? Iya, jadi aku kan masih belum paham nih sistemnya Shopee afiliasi itu gimana. Nah, aku pengen tahu penjelasan lebih dalamnya tuh tentang Shopee afiliasi sendiri, karena kan katanya itu bisa dengan share link bisa dapat uang kan, dengan share link terus
yang melihat link kita take action, dia yang sharing itu dapat komisi 10% gitu. Iya. Oke, maksudnya yang ditanyakan itu mungkin lebih ke arah ini ada dampaknya nggak kalau ini dipakai di bisnisnya Mbak Sofi gitu ya? Maksudnya. Iya, bisa dipakai nggak nih, diterapin nggak kalau kita pakai strategi ini gitu. Setahu saya ya, Shopee afiliasi itu apa? Mbak Sofi. Shopee. Iya Pak, lanjut Pak. Silakan. Shopee afiliasi itu sesuatu yang tidak terkonek langsung, dan kita maksudnya itu kita tidak bisa mengontrol apakah kita istilahnya itu diminatin atau tidak. Jadi program tersendiri dari Shopee untuk menambah nilai tawar Shopee untuk bersaing dengan seller e-commerce lain ya, misalnya Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi Shopee afiliasi sebenarnya afiliasi untuk melariskan pelapak-pelapak yang ada di Shopee agar dapat leads lebih banyak, karena dari melibatkan ya tadi affiliate atau kreator ya, dari Shopee punya banyak tool. Sekarang juga ada yang lewat TikTok juga, bisa di-linkkan ke TikTok, ada yang dia berdiri sendiri di afiliasi, sehingga melibatkan orang-orang yang tidak punya barang tapi kreatif dan concern di sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tentunya Shopee afiliasi menarik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan seperti ibu rumah tangga yang di rumah, atau orang-orang yang mungkin kreatif gitu ya, dari Konten kreator gitu. ya content creator, atau yang memang senang untuk mempromot ya, punya follower banyak lah, punya ibu-ibu yang mungkin punya follower banyak ya, yang istilahnya itu punya pengaruh untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, tentunya menambah nilai tambah dari Shopee sendiri sih. Di situ ada ininya kok, ada semacam komisi yang ditawarkan, misalnya produk kita itu memberikan berapa sih komisinya untuk affiliate gitu. Jadi kalau boleh saya tambahin Pak, ini tuh sebenarnya itu yang di luar kontrol, tapi kalau kita gunakan dengan tepat, artinya ini influence ini kita pilih segmennya dengan tepat, artinya bisa memberikan dampak juga sebenarnya Pak ya. Iya bisa sih. Tinggal memilih segmennya. Saya nggak tahu di Tokopedia ada nggak affiliate Shopee ya. Iya, Shopee. Ini baru di Shopee ya. Oke, sudah menjawab belum Mbak Siva tadi sekilas apa yang sudah dijabarin? Karena sebenarnya affiliate itu banyak banget. Saya punya ikut grup afiliasi itu banyak. Jadi grup afiliasi itu dia menawarkan campaign produk. Jadi dia membuat create campaign. Dari seller itu membuat create campaign yang nantinya campaign itu bisa ditawarkan ke para afiliat istilahnya itu yang sudah daftar di Shopee afiliasi. Nah, dia campaign itu ada kayak semacam produk-produk baru, entah produk-produk yang lagi dipromot gitu ya, itu bisa jadi selain bonus atau komisi, dia dapat produk sampel istilahnya ya, model-model kayak gitu tuh. Oke. Berarti tetap ini Pak ya, tetap kita harus memfilter ya. Kita mau berafiliasi dengan siapa gitu ya. Kita mau cari influencer yang seperti apa gitu. Itu kalau yang lewat sosmed, tapi kalau afiliasi di Shopee mungkin dari Shopee yang ngatur. Mungkin Pak Fatih mungkin punya tambahan nggak kira-kira? Jadi kurang lebih ya, kalau kurang lebih itu kan sebenarnya program dari si marketplace untuk menambah leads ke marketplace-nya tersebut. Nah, sedangkan itu kadang dibebankan ke toko mungkin sekarang. Nah, sistem afiliasi itu sharing komisi untuk bagi yang nge-share. Nah, jadi kok bagi toko sendiri gimana program afiliasi, yaitu nanti dari Shopee-nya. Yeah. Nah, kalau dari kita sebagai toko ya kita hanya akan terbebankan oleh biaya iklan itu tersebut. Jadi Shopee afiliasi, kalau tadi ditanya sama Mbak Sofi, Mbak Siva apa Shopee?
Sifat. Nah, itu sebenarnya program pribadi ya tadi yang dijelaskan untuk kalau kita nggak ada kerjaan sambil share-share aja gitu produk orang barangkali laku terus kita dapat komisi karena nge-share di produk itu aja sih. Oke, jadi kembali ke tadi ya, fitur-fitur itu kalau memang dites atau dicoba nanti ada dampaknya bisa dilanjutkan, atau kalau enggak bisa pakai fitur-fitur yang lain ya, bisa coba teknik-teknik yang lain gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Ada satu lagi nggak pertanyaannya lagi? Mungkin bisa langsung disampaikan secara lisan mungkin. Masih ada yang gabung nggak? Teman-teman masih banyak yang gabung. Wah, masih stay tune semuanya nih. Dari teman-teman MKO atau dari teman-teman UCAP, Coach Shop, silakan. Satu penanya terakhir deh sebelum saya tutup malam ini sesinya. Mumpung ini lagi jarang-jarang kita dapat bintang tamu, guest star. Ayo, nggak ada? Teman-teman? Yuk terkait marketplace kalau ada yang mau tanya teknikal juga boleh. Mau tanya apa? Silakan. Jangan malu-malu lah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, thank you banget buat yang sudah gabung sampai dengan di Mungkin bukan nggak ada, tapi bingung. Bingung mau tanya apa? Saran saya mungkin bagi pengurus Sales Academy, mungkin topik bisa disosialisasikan beberapa hari sebelumnya, Pak. Jadi biar teman-teman juga siap dengan pertanyaan gitu, supaya pertanyaan juga berbobot, supaya narasumbernya nanti kan bukan hanya saya, harapan saya ke depan juga kita melibatkan format yang lebih bagus supaya narasumbernya juga ikut mikir gitu. Narasumbernya Pak ya. Halo, mungkin cek. Iya, dari mana? Dari ini tadi saya Pak. Dari Aang Pak. Iya, tadi ya, saya sempat. Iya, saya tadi sempat dengar suara sayup-sayup dari Bu Santi. Jadi ini kan kita tahu sendiri praktisi yang sudah benar-benar kelihatan hasilnya kan Kak Fatfi ini. Nah, boleh bagi tips trik nggak nih? Enggak, itu habis dah. Enggak, masih ada. Itu yang apa? Bunyi itu dah. Nah, itu ya. Kayaknya sama ya. Ya, silakan Pak, lanjut. Ya, simpelnya mau minta tips dan trik dari Kak Fatfi nih, cara membuat apa copywriting yang bagus atau cara nulis apa namanya itu ya, deskripsi ya, deskripsi yang efektif dan optimal di marketplace. Oke, Pak Ang, sudah bisa, boleh saya bantu jawab sedikit? Yes, oke. Ini sih Pak Ang, sebenarnya yang saya kerjakan di sini terkait mungkin dulu saya pernah marketing, website dan yang sebagainya. Sebenarnya yang di sini sih yang saya lakukan di Pak Aang sendiri kalau belanja nyamannya kayak apa sih? Coba belanja, rasa nyamannya seperti apa? Jadi kita
kalau yang saya lakukan di sini itu lebih peka terkait apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Karena perilakunya kurang lebih kan kita jualan online, berarti semua orang pasti mencoba hal yang baru dan perilakunya pasti sama. Jadi jawaban simpel saya itu seperti itu. Jadi kita ATM aja. Kalau mau jualan bagus, coba kamu cek di mana waktu kamu beli, kamu merasa nyaman saat seperti apa. Copywriting, deskripsi, paling enak kamu sendiri lihat itu seperti apa. Apakah tampilkan spek seluruhnya, lebih nyaman seperti itu, atau ada hal-hal lain yang mungkin akan mengundang jadi leads, jadi kita lebih percaya buat orang tuh kalau dikasih spek gini jamblangin spek segini banyak juga gak akan mudah. Jadi kasih aja copywriting yang bikin orang mudah buat chat. Nah, yang trik-trik seperti itu kan juga kita harus peka, intinya harus peka aja. Dan yang tadi kurang lebih yang saya lakukan itu sebenarnya cuma ATM. Gambar yang kayak apa tuh juga saya juga sebenarnya ATM. Oh, deskripsinya seperti ini, nyaman seperti ini. Oh, jadi tahu contoh di copywriting saya kasih di deskripsi itu ketika kita lihat di Tokopedia itu saat kita klik satu produk kita akan ditampilkan deskripsi sebanyak 5 baris. Nah, kenapa kita tidak maksimalkan di 5 baris itu? Info pentingkah atau hal-hal yang mengundang kita supaya ngechat ke kita? Karena orang itu nggak akan beli barang kita kecuali orang sudah ngomong sama kita atau sudah kita trade dulu, baru orang paham. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Oke, jadi ini seperti yang pertama tadi ini konsepnya ATM ya. Jadi kalau mau laris pergi ke ATM. Ya, jadi tetap ke behavior tadi ya. Kalau kita mau belanja, kita nyamannya seperti apa sih? Kalau kita mau ngelihat gambar itu di e-commerce atau di marketplace, kita pengennya ngelihat gambar itu yang membantu kita supaya ambil putusan untuk beli itu kayak gimana gitu ya. Ya seringkali sebenarnya gini, kita itu melihat dari kacamata kita, nggak melihat dari kacamata pelanggan. Itu kesalahan terbesar dari para pelapak itu. Dia bilang, wah aku seneng selera kayak gini, ya udah dia buat selera kayak gitu. Padahal selera itu sangat tidak nyaman banget bagi pelanggan gitu. Karena kita bersaing, bukan yang punya produk itu bukan kita toh. Ketika Anda mencari satu kata kunci, yang muncul tuh thumbnail itu banyak banget. Berapa tuh sekali satu thumbnail, satu screen itu belum di scroll. Jadi ketika ada banyak thumbnail, kalau produk Anda dibandingkan produk lain itu tidak informatif dan tidak ada impresifnya, sesuatu yang membuat wah, karena produk di situ sama semua, misalnya tipe tertentu ya, tipe TMU 220 ya, semuanya produknya sama, tapi background ketika berbeda dengan atribut tambahan sekelilingnya itu berbeda, itu menjadikan sebuah juga secara psikologi, karena orang itu masalah rasa. Jadi ini hal yang sifatnya psikologi. Ya sering saya sampaikan ke teman-teman, cowoknya ganteng gitu ya, atau cowoknya nggak ganteng, tapi kebetulan fotonya backgroundnya ada di gubuk belakangnya dengan satunya lagi di rumah mewah, di depannya ada mobil, ganteng mana gitu. Cowoknya sama. Jadi ini simpel. Kebanyakan teman-teman apalagi ada yang memposting polosan gitu. Terus yang konyol lagi kadang-kadang tidak kaidah-kaidah seperti kontrasnya sehingga produknya hitam gitu toh. Itu nggak kelihatan ini bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini hal yang sepele, tapi hal-hal kayak gitu kadang-kadang kita nggak peka. Yang penting kita udah posting, kita anggap sudah selesai, karena thumbnail itu kayak shortcut di mana disitulah kunci orang masuk ke kita, bukan di di deskripsi yang panjang itu. Read more, jarang orang yang baca read more, tapi kalau dia udah cocok di shortcut, nah itu di read more-nya mungkin baru detailnya gitu. Nah, tadi itu juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga, Pak. Jadi gimana sih membuat gambar yang menarik? Apakah harus itu foto asli atau gimana? Tadi udah dijelasin juga. Apalagi sekarang kan sudah banyak juga bisa di slide, banyak multi gambar, ada video,
dan lain sebagainya. Jadi Bisa lebih fleksibel ya Pak. Dan tidak semata-mata gambar doang. Misalnya juga di situ ada waktu di gambar itu dipasang di tempat customer atau testimoni ada pemakai dan lain sebagainya, kan membuat confident lebih gitu. Ya, bisa memberikan trust juga ya kepada customer yang lain yang mau beli prospek. Oke, terima kasih banyak Pak Beni sama Kak Fatfi ya, sama Mas Fatfi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya harapkan sesi-sesi ini ke depan kita makin sering ya bahas mengenai e-commerce dengan masternya. Gimana sih tip and trick-nya di sesi lain. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune, yang masih mantengin kita, yang masih gabung. Semoga bermanfaat. Dan ingat apa yang sudah kita dapat malam ini, langsung coba, langsung terapin. Apa yang sudah dijelasin, langsung di ATM, segala macam langsung. Terus jangan lupa resumnya ya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.